kewajiban jangka panjang. Untuk siang hari ini materi akan disampaikan oleh dua pemateri. Untuk pemateri pertama itu adalah saudari Novika Indriani dan pemateri kedua itu adalah saudari Nur Afia, dan saya sendiri selaku moderator Seri Maria Simalosong. Baik Pak, tanpa berlama-lama kita langsung memulai presentasi pada siang hari ini. Kepada pemateri 1, waktu dan tempat kami. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Nah, di sini definisi dari kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Di sini kewajiban jangka panjang biasanya digunakan untuk pendanaan besar seperti ekspansi usaha atau pembelian aset tetap. Berbeda dengan kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu yang dekat. Nah, untuk karakteristik dari kewajiban jangka panjang, di sini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Di sini tidak harus dibayar dalam waktu dekat. Ini bisa lebih dari 1 tahun baru kita bayar. Nah, yang kedua itu ada nilai relatif besar. Biasanya melibatkan dana yang signifikan. Yang ketiga, adanya memiliki perjanjian atau kontrak resmi. Di sini harus ada kontrak atau kesepakatan hukum yang mengikat. Dan yang keempat yaitu menimbulkan beban bunga. Perusahaan harus membayar bunga secara berkala. Dan yang terakhir, karakteristiknya yaitu digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Misalnya untuk investasi atau pengembangan bisnis. Next. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis dari kewajiban jangka panjang. Yang pertama itu ada utang bank jangka panjang. Ini contohnya yaitu pinjaman dari bank dengan tenor yang panjang. Dan yang kedua ada utang obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor. Dan yang ketiga ada utang hipotek, yaitu pinjaman dengan jaminan aset tetap, biasanya seperti tanah atau bangunan. Lalu ada utang parsial jangka panjang. Di sini yaitu merupakan janji tertulis untuk membayar di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada utang sewa pembiayaan, yaitu pembiayaan untuk menggunakan aset dengan sistem cicilan. Next. Untuk pengakuan kewajiban jangka panjang, yang pertama itu yaitu terdapat kewajiban masa kini. Yang kedua, kemungkinan besar terjadi arus kas keluar. Yang ketiga, yaitu nilainya dapat diukur secara andal. Artinya, perusahaan hanya mencatat utang jika benar-benar ada kewajiban nyata dan bisa dihitung nilainya. Next. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 atas paparan yang disampaikan. Selanjutnya untuk pencatatannya akan disampaikan oleh pemateri 2 kepada saudara Nur Afia, waktu dan tempat yang bisa. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah pencatatan awal. Nah, saat kewajiban pertama kali timbul, dicatat sebesar dana yang diterima. Jadi contoh jumlahnya itu seperti kas dan utang, kas pada utang jangka panjang. Ini menunjukkan perusahaan menerima uang dan memiliki kewajiban untuk membayar kembali di masa depan. Selanjutnya ada pencatatan lanjutan. Yang pertama itu mencatat beban bunga setiap periode. Yang kedua ada mencatat pembayaran cicilan.
Yang ketiga ada bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek. Pada klasifikasi utang ini, bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun dipindahkan kewajiban jangka pendek. Ini penting agar laporan keuangan tetap akurat. Selanjutnya ada penyajian dalam laporan keuangan. Agar pengguna laporan keuangan memahami detail utang perusahaan, maka disajikan dalam laporan posisi keuangan pada liabilitas jangka panjang dan dijelaskan lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semua panel dari kelompok 2. Baik teman-teman, cukup materi yang disampaikan dari kelompok 3. Saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya Silakan perkenalkan namanya dan berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas masukannya. Perkenalkan, nama saya Francisca ini dari kelompok 9. Pertanyaan saya adalah, tadi kan teman-teman jelasin kalau misalnya kewajiban jangka panjang itu digunakan untuk pembiayaan jangka panjang. Apakah berarti semakin besar utang perusahaan, semakin baik kinerjanya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Francisca ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama akan ditampung. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangannya lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Maulidia dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok Novika. Pertanyaan saya, dipresentasikan kalian menyebutkan salah satu karakteristik kewajiban jangka panjang itu menimbulkan beban bunga. Pertanyaannya, apakah semua kewajiban pasti memiliki bunga? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Manusia atas pertanyaannya. Selanjutnya baik, perkenalkan nama saya Abdul Ghazal. Saya ingin bertanya, kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasi